Seorang atlet e-sport Winda Delunardi dan ibunya Floleta Lizzie Wiguna tengah dirundung masalah. Uang sebesar 22 miliar rupiah miliknya yang disimpan di Maybank Indonesia cabang Cipulir Raib. Winda telah melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri. Hilangnya itu kita baru tahu itu Februari tahun ini, dan kita tuh sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kita tuh mulai menabung. Karena setiap bulan itu dapat rekening koran atau enggak? Oh, kita dapat. Jadi yang diduga sama ini ternyata rekening koran yang kita dapat itu ternyata rekening koran palsu. Setelah memeriksa 23 orang saksi, polisi akhirnya menetapkan kepala cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka. Modus operasi tersangka menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening. Ia kemudian mentransfer uang tersebut ke teman-temannya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Bahwasanya tanpa seizin pemiliknya yang bersangkutan mengambil uang tersebut, menguras sampai habis, diberikan beberapa temannya untuk diputar untuk mencari keuntungan. Dapat data-data korbannya dari mana tuh Pak? Dia memang bisnis manajer di KCP tersebut. Bahkan yang bersangkutan sendiri yang menawarkan terhadap korban ini untuk membuka rekening berjangka. Belajar dari pengalaman Winda, setiap nasabah yang akan menyimpan uang di bank disarankan membuat beberapa rekening dari berbagai bank untuk memecah tabungannya. Nasabah juga diminta untuk tidak memberikan kode PIN kepada sembarang orang. Yang tak kalah penting, nasabah diminta untuk mencetak buku tabungan atau cek saldo tabungan secara berkala, maksimal 1 kali dalam sebulan. Dan kini kita akan bahas selengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Sengkarut dana nasabah, kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Eko Listianto, Wakil Direktur Indef, Institute for Development of Economics. Selamat malam Pak Eko. Ya, selamat malam Mas Wilson. Pak Eko, dana nasabah bobol 20 miliar. Apakah artinya memang pengamanan data nasabah di bank-bank yang ada di Indonesia ini tidak terjamin? Ya, kita kalau pandangan saya sih nggak bisa mengeneralisir ya, karena bagaimanapun memang mungkin kejahatan perbankan juga semakin rumit sekarang, tetapi juga saya rasa juga dari pihak perbankan juga mengantisipasi begitu ya berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan yang terus dikembangkan di sektor perbankan secara umum begitu. Dan ini kan case by case ya, jadi ada mungkin di bank-bank tertentu yang ada case macam ini. Ya secara keseluruhan saya masih menilai sebetulnya keamanan data itu ya terjamin, dan ini kan memang bagian dari paling inti di dalam konteks keuangan ya, soal jaminan keamanan itu begitu. Dan bahwa ada 1-2 case itu ya itu harus kita melihat, kalau saya berpandangan itu harus lebih kepada case by case juga begitu. Nah ini kan yang melarikan uang nasabah statusnya adalah kepala cabang. Apakah memang kepala cabang di bank itu bisa melihat data nasabah, Pak Eko? Ya, saya nggak tahu apakah bisa melihat atau enggak. Tapi secara keseluruhan ya ini kan sebetulnya data paling vital ya di perbankan itu kan adanya di nasabah begitu. Jadi segala bentuk aksi ya yang dilakukan itu harus mendapat persetujuan dari masing-masing nasabah kan ya, pemilik rekening itu gitu. Jadi dalam aspek itu ya menurut saya kerelaan atau katakanlah dari kesadaran dari kita sebagai nasabah juga gitu untuk apakah memberikan akses itu atau tidak itu sangat penting gitu. Makanya dalam sosialisasi perbankan itu selalu disampaikan bahwa PIN itu yang tahu hanya boleh kita begitu ya, bahkan orang-orang terdekat kita saja kalau bisa jangan dikasih tahu begitu ya. Karena kalau sistem layer demi layer itu kemudian bisa ditembus dengan mudah kita memberikan berbagai macam data-data pribadi kita, ya memang problemnya bisa digunakan oleh orang lain begitu. Dan ini saya rasa untuk kasus ini kan memang udah ada tersangkanya begitu. Berarti kan ini sebetulnya tidak hanya istilahnya ya ada yang membobol bank gitu terus kemudian cari datanya, kan enggak, tapi kan ini bagaimana kemudian antara pihak nasabah dengan pihak perbankannya itu berinteraksi begitu ya, dan ternyata ada oknum yang
kemudian melakukan berbagai macam ya katakanlah tadi ya tindak kejahatan tadi, kira-kira begitu. Nah, jika memang nasabah menyimpan datanya atau merahasiakan datanya hanya dengan nomor PIN. Nah, lalu bagaimana sistem penyimpanan data di Bank Indonesia yang ada di Indonesia sendiri, Pak Eko? Secara teknis tentu saja bank yang paling tahu, karena ini mekanismenya sebetulnya berlapis-lapis, dan seperti saya bilang tadi, data adalah bagian paling vital di dalam industri keuangan, termasuk perbankan, sehingga otorisasinya itu juga berlapis-lapis begitu. Nah, cuma memang ada beberapa ya yang data-data yang cukup sensitif, misalkan ya PIN paling sensitif saya rasa ya, terus kemudian nama ibu kandung itu kan sering jadi konfirmasi ya untuk transaksi-transaksi itu, terus kemudian juga berbagai macam bentuk ya tanggal lahir dan lain-lain. Nah, kesemuanya ada lapisannya Mas, tahu saya. Nah, yang tahu detail adalah perbankan ya, tapi bagaimanapun kejadian ini menurut saya juga penting menjadi lesson learned gitu ya buat nasabah dan buat perbankan juga untuk selalu mengupdate dan melihat ya SOP di dalam perbankan itu apakah memang sudah cukup aman begitu untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah bahwa uang-uang yang ada di perbankan itu memang aman begitu. Nah, tadi dari pernyataan dari Mbak Winda sendiri bahwa sebenarnya dia pernah beberapa kali ngeprint rekening koran. Namun di situ katanya hasilnya sama dengan dana yang ia tabung. Namun di tahun 2020 ini ternyata hasilnya tidak sama saat diketahui saat mengecek rekening banknya. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan nasabah untuk memastikan rekening koran yang diterima ataupun cetakan buku rekening yang diterima ini datanya valid, Pak Eko? Ya, kalau saran dari lembaga ya, dari katakanlah LPS begitu atau dari OJK begitu kan selalu ya, terutama LPS yang sering sosialisasi ya harus tercatat begitu. Jadi paling enggak kita harus juga mengupdate ya bagaimana rekening kita gitu ya, tabungan kita ya, di print lah kira-kira gitu gampangannya. Terus kemudian juga kita harus lihat ya, kalau yang lebih detail lagi adalah tingkat bunga tabungannya gitu ya, itu tidak boleh, kalau yang dijamin itu kan tidak boleh melebihi simpanan LPS begitu, itu gambarannya. Nah, terutama soal tadi ya rekening koran tadi memang ya secara rutin atau berkala itu mengupdate ya, karena ya saya rasa uang ini nggak sedikit begitu ya, itu penting begitu bagi nasabah untuk juga mengupdate itu, untuk memastikan bahwa memang ya ini dengan perbankan gitu. Dan ya kalau menurut saya ya, ini pandangan pribadi sebetulnya ya, karena itu uang kita ya sebaiknya kita usahakan alokasikan waktu lah kira-kira begitu ya buat masyarakat secara umum untuk melakukan itu secara sendiri begitu ya. Jadi upaya itu selain juga membuat sekuritisasi atas data-data sensitif perbankan yang kita miliki itu juga memang hanya kita yang tahu begitu. Yang selanjutnya juga jadi kita kalau misalkan terjadi kejadian-kejadian semacam tadi itu langsung inilah gitu ya, langsung oh ya sadar gitu ada yang nggak beres di sini, sehingga kemudian harus segera lapor begitu. Nah, ini kan saat ini dengan adanya kasus ini mungkin ada beberapa masyarakat yang enggan untuk menabung di bank, untuk menyetorkan uangnya di bank. Nah, bagaimana kemudian bank-bank yang ada di Indonesia ini, terutama bank yang terkait dengan kasus ini, bisa menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah untuk tetap menabung di bank? Ya, ini kan buah kasus ya. Saya tetap menilai bahwa kejadian ini jangan sampai kemudian membuat ras begitu. Jadi tetap secara keseluruhan sistem di dalam data perbankan itu saya rasa berlapis-lapis dan selalu diawasi oleh OJK dan juga LPS begitu, dan juga otoritas-otoritas terkait. Terus kemudian juga di bagian lain juga ketika ada kasus-kasus semacam ini ya kita berharap semoga segera ditindaklanjuti oleh pihak ini ya terkait lah kira-kira, ini kan sudah dilaporkan sehingga kita berharap kasusnya juga cepat tertangani begitu, sehingga nanti bisa terlihat begitu sebetulnya kesalahannya di mana, karena sebetulnya data di perbankan itu semuanya ada kok, aliran dananya kemana, terus kapan ditransaksikan, besarnya berapa, itu semuanya terdeteksi. Dari situ mungkin baru akan kelihatan begitu bahwa oh ya ini letak apa istilahnya ya kesalahan atau fraudnya itu di mana begitu. Dan ya kita harus mendorong supaya ini kasus ini bisa tuntas begitu, sehingga nanti ke depannya tidak terjadi atau terulang kasus-kasus yang sama
pembelajaran juga buat bank. Jadi supaya nasabah tadi ya tetap nyaman menyimpan uangnya di bank, ya tentu saja upaya-upaya untuk terus memperbaiki sistem keamanan ya baik di masing-masing bank ataupun juga aturan legal secara umum ya oleh OJK ataupun LPS juga terus diupdate gitu, memastikan bahwa kasus-kasus ini tidak terulang lagi ke depan begitu. Ini saya rasa yang paling penting ya. Tapi secara keseluruhan ini saya masih menilai aman karena ya kita lihat ini case by case kan sebetulnya gitu. Jadi kita harus melihatnya juga jangan kemudian main pukul rata begitu ya, baik terhadap banknya maupun juga terhadap keseluruhan sistem perbankan kita gitu. Kalau itu nanti ujungnya malah nggak produktif gitu. Wong kasusnya 1-2 tapi kita seolah-olah malah semuanya nggak ada yang aman. Nah itu tidak salah begitu. Baik, nah memang saat ini polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka yaitu kepala cabang dari Maybank Cipulir. Tapi apa tanggung jawab dari pihak bank sendiri kepada korban seperti itu Pak? Apakah bisa saja menggantikan uangnya atau seperti apa baiknya Pak Eko? Ya, saya rasa ya ini kan menurut saya gini, kalau memang itu kesalahan itu dari pihak perbankannya, ya tentu saja nanti harus ada kewajiban untuk mengganti itu begitu. Nah, ketika kemudian ini kan setahu saya tidak langsung diganti ya, jadi ada proses bergulir, menunggu sampai kemudian kejelasan secara hukumnya siapa yang salah dan bagaimana sebetulnya kesalahan itu terjadi. Nah, ini juga mungkin juga bagian penting ya dari kasus ini bahwa saya yakin juga gitu ya perbankan punya alasan kuat. Kenapa? Karena resiko salah satu yang paling besar di dalam sektor perbankan itu adalah reputasi ya. Saya rasa pihak ya perbankan yang gugat atau diinikan ya diperkarakan itu juga nggak mungkin hanya mengorbankan puluhan miliar demi reputasi yang sudah dibangun selama ini kan kira-kira begitu. Jadi mungkin ini lebih mencari titik temu di kejelasan kasusnya dulu gitu, kira-kira begitu. Karena pasti aliran dananya ada, semuanya transaksi-transaksi itu terrecord kan, kalau diperbankan semuanya terrecord saya rasa. Tinggal bagaimana ditelusuri, terus kemudian letak salahnya di mana gitu, apakah ini kelalaian atau memang ya kejahatan yang dilakukan oleh oknum di dalam perbankannya itu gitu. Dan ya saya rasa kita harus menunggu ya, sabar untuk menunggu bagaimana hasil dari secara hukumnya begitu sebelum nanti apakah memang harus diganti atau enggak gitu. Karena ini kan kita harus melihatnya sekali lagi adalah kasus per kasus begitu. Baik, jika nantinya pihak bank masih menunggu dan juga pihak korban masih menunggu status hukumnya, bagaimana dengan lembaga penjamin simpanan yang hanya memberikan maksimal 2 miliar rupiah, namun Pak Eko nanti dijawab usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.